Oh, Tanobata. Itu hukumnya pun belum menghadapi. Kenapa kok tiba-tiba anaknya sulang-sulang pauku? Adat Batak itu hanya yang sudah melaksanakan adat yang boleh menerima adat. Nah, menurut cerita pelet itu, saya juga agak kaget baru perdebatan ya. Jadi opungnya pun belum menghadapi. Anaknya lain, kemudian diadati itu kan sulang-sulang pauku itu. Adat yang sebenarnya gimana, Pak Saud? Seharusnya. Yang seharusnya, yang sesuai adat Opungnya bagaimana? itu kan menerima sulang-sulang pauku kan, menerima Ya. adat. Dan dia juga sebenarnya harus siap dengan adat. Oh. Jadi orang yang belum pernah mengadati tidak boleh mengulosi dan tidak boleh terima ulos. Itulah antara lain. Oh. Ya, yang paling hafal itu tentang itu pasti Bahar. Ya, memang ini kan Pak Saud ini kan memang dia ketat dari segi adat. Ya kalau ketat dia ikutilah semua aturan itu. Tapi kan banyak orang memang bertoleransi. Seperti misalnya jenis-jenis ulos itu saja sebenarnya berbeda-beda antara seseorang atau posisi seseorang dengan yang lain. Pak Saud tahu itu. Tapi kan sekarang kan wah, pakai ulos saja udah syukur untuk menunjukkan beradat kan begitu. Menyederhanakan memang. Ya, Nah, tapi memang kalau mau ketat ya seperti yang dibilang Pak Saud ini ya nggak bisa. Gitu loh. Orang yang mau mengadati bagaimana dia sendiri tidak menjalankan adat bagaimana dia. Ya. Adat ya memang debatable, amat debatable itu. Ya, betul. Saya tidak hanya melihat ini sebagai debatable, saya melihat begini. Nanti ada salah kaprah. Ya. Pendapat orang yang tidak mengerti. Kita saja yang lahir di Medan dan tinggal di Medan berpuluh tahun tidak mengerti, apalagi orang dari suku lain, dan menganggap bahwa itu adalah satu kebenaran. Nah, salah. Nah, itulah dia komentarnya Renat Kasali kan, Nah, ya. yang tidak paham mengenai itu tadi. Jadi bahwa dia bilang ketika orang tua menyekolahkan anak-anaknya, apapun itu, orang tua harus siap kehilangan. Saya pikir tidak sesederhana itu persoalannya. Ya. Ya. Kehilangan dalam batas apa gitu kan, bukan berarti seperti tadi menikah pun nggak bilang-bilang orang tua. Justru itu tidak berpendidikan namanya itu. Menikah jadi orang tua pun tidak, beritahu orang tua pun tidak. Jadi kau sudah bayar persekut gedung, kau nggak beritahu aku. Nah kan, lalu anaknya jawab apa? Perkawinan itu hanya butuh persetujuan dari orang yang dikawini. Apa bedanya dengan yang di depan rumah saya ini yang jalan-jalan itu? Oh, jadi tidak lagi memperdulikan adat anak itu kan? Bukan hanya adat, orang tuanya pun tidak di luar konteks adat, di luar konteks adat, orang tak beradat pun menghargai orang tuanya. Ya itu betul. Kalau kita ketat ya memang benar sekali. Jadi kan, ini untuk breaking the ice ya, ada joke sedikit ini. Jadi ada seorang anak yang sekolah luar negeri, dapat beasiswa. Sekolahlah dia di luar negeri, lama bertahun-tahun. Ketika dia pulang, semua yang dilihatnya di kampungnya salah. Dia bilang, ini jorok. Masak di sini kenapa jorok? Kenapa pakai arang? Semua dikritiknya. Ya, jadi asal dia tampil di acara-acara adat, dia pidato. Selalu dia merendahkan kampungnya. Adat kita tak beres katanya. Ya. Di sana begitulah kemajuan katanya. Teknologi. Nah, di luar negeri. Begitu bersihnya. Kalau kita mau masak sosis katanya, dimasukkan babi dari sini, diproses mesin sampai jalan, di sana keluar sosis katanya. Jadi karena dia sombong begitu, bapaknya malu. Habis dia pidato, bapaknya muncul ke panggung. Kau jangan kau anggap enteng sama adat kita katanya. Kalau di sana kau bilang masuk babi keluar sosis, nah di sini masuk sosis bapak kau nih lahir babi macam kau katanya. Kenapa judul film tuh ngeri-ngeri sedap? Di mana ngeri-ngeri dan sedapnya itu? Tak ada kaitannya. Yang ngeri-ngeri, kalau saya barangkali- pikir begini, yang ngeri-ngeri sedap itu adalah komentar orang. Itulah yang ngeri-ngeri sedap. Ada yang ngeri sedap, ada yang ngeri. Atau barangkali pemilihan judul itu untuk menghindari kritikan kayak Saud ini. Enggak lah. Atau Itu gini, hanya Pak. kuliah untuk Iya. komersialisasi, untuk komersil aja, nilai jual. Iya. Nah, kayak gini Pak. Iya. Ini penyakit kita di media juga. Di jurnalistik itu ada koran yang hanya jual judul. Judulnya luar biasa, isinya tak ada. Iya. Jadi kayak begitu.
Karena kan kalau aku ambil dari Bahar yang bikin buku orang Batak naik haji, dia memang menjelaskan itu kebatakannya lebih banyak substansi mengikuti bagaimana orang Batak itu dari awal akhirnya berjalanan haji kan begitu. Tapi Bang Halis uraiannya Pak Saud tadi itu kan membuat kita juga ngeri-ngeri sedap itu film. Iya. Itu syukurnya baru ngeri-ngeri sedap aja udah begini kita. Kalau aku melihat itu pemilihan judul yang untuk merebut pasar, yang isinya jelas. Jadi sama dengan berita detik-detik terjadinya. Entah apa kemudian dibikin detik-detik di situ, kayak hebat kali. jadi banyak hal-hal begitu. Kalau Bung Saud bikin film lah misalnya, itu judul itu sangat menentukan juga atau tidak, Bung Saud? Pasti dong. Judul itu harus konotatif, jangan denotatif. Harus bisa menimbulkan multi tafsir. Sekarang kalau kita bikin film misalnya, judul film Danau Toba gitu, siapa lah mau nonton itu? Judulnya Danau Toba itu. Tapi kalau misteri Danau Toba, wah orang mulai mikir kan, apalagi patah hati di Danau Toba, wah lain lagi kan. Tapi kalau Danau Toba itu denotatif, tidak bisa, orang tidak bisa mengembangkan apa kira-kira ini judul ini gitu kan. Medan gitu, apa judul filmnya? Tapi ini Medan Boom, lumayan. Nah, saya balik lagi. Kalau itu yang dimaksudkan, Bahar bikin buku orang Batak naik haji, itu juga merupakan suatu apa? Oh iya. Itu denotatif. Iya. Oh, begitu. Jadi Pak Saud bilang kok kalau tandanya Batak itu mabuk katanya. Padahal saya tidak mabuk. Nah, orang Batak orang bilang semua Kristen. Kok naik haji ini orang? Nah, itu yang membuat apa itu ya? Iya. Iya. Jadi itu denotatif ya. Orang bisa memberi tafsir macam-macam. Tapi kalau film ini tadi Pak Rijal sudah sebenarnya uraikan Bang Halis. Kalau dia lebih cenderung sebenarnya kembalilah kau anak katanya, mulak mahwamang gitu. Tapi itu pun boleh, bagus. Orang akan tanya, emang anaknya kemana? Iya, tidak orang menonton kan. Ya, walaupun kayaknya memang sepertinya nggak beradab, tapi sebenarnya inilah gambaran anak-anak sekarang ya. Kalau mereka tidak paham dengan adat dan sepertinya sering sekali terjadi orang tua menyekolahkan, tiba-tiba pada saat pulang dia membawa anak, istri, dan cucu. Bahkan orang tua dilangkahi. Mau nggak mau ironis, tapi itu sering terjadi ya. Dan itu mungkin, wah nggak tahu lagi mau dibilang gimana. Biasa kalau udah, mohon maaf, istrinya udah married by accident aja udah nggak diterima. Ini orang tua nggak tahu, taunya anak kuliah baik-baik, tiba-tiba kok nggak diundang. Nanti anak udah besar, udah bercucu, baru diadatin. Nah itu juga banyak terjadi ya sebenarnya. Banyak. Tapi ketika diangkat menjadi film, saya bilang tadi kan film kan karya seni itu harus ada unsur edukasinya, kan itu persoalan. Kemudian seperti yang Ibu bilang tadi, itu terjadi bukan hanya pada suku Batak, terjadi pada suku manapun. Tapi ketika dia ditempelkan label Batak, nah orang-orang yang di medsos saya lihat itu di mana yang berkepentingan dengan itu, mulai mereka, kok begini gitu, itu aja sih. Dan saya Pak Isyari, kalau ada yang mendengar percakapan kita ini, orang-orang Sunda juga akan rame-rame nanti nonton film ini. Ya. Mulai protes pula ya. Untuk menontonnya. Ya untunglah nggak ada film Melayu ya. Ya, tapi tadi itu kan saya sebut Sunda karena di film itu kan disebut Sunda ya, bukan berarti terus kita mau pukul ratakan Sunda juga sangat ketat loh, itu sangat pasti itu. Malah dari Jawa ini lah yang kita kenal istilah bibit bobot bebet. Orang Batak nggak tahu itu bibit bobot bebet. Ya kan, masa ada orang kasih anaknya menikah dengan orang yang minta izin orang tuanya pun tidak gitu kan. Kecuali orang Batak yang merantau ke Jogja. Kalau itu tahu dia. Baru deh. Tapi ini bisa jadi perbincangan begini, karena kita kan melihat ya, aku lahir di Medan, Sumatera Utara dan hidup di sana lama dan tahu betul karakter dari orang Batak. Nah yang sayangnya sekarang Pak Saud, perhatianlah, banyak Tapanuli yang mengaku anak Medan, tapi perilakunya tidak mencerminkan adat yang bernilai dari Batak. Nggak nampak Medannya.
Nah, medannya tak nampak dan Bataknya sangat kasar. Misalnya begini, sorry, aku tidak menyebut nama, tapi kita lihatlah, ada orang-orang yang bisa mempermalukan perempuan. Bahwa perempuan itu bisa dibeli, dibayarkan uang. Kau kalau mau banyak perempuan kaya baru kau dapat perempuan katanya. Itu ucapan dari seorang Batak, jelas punya marga. Tapi tidak begitu orang Batak sebetulnya. Kita menghargai betul bagaimana nilai-nilai perempuanan itu. Nah, barangkali Michi bisa menambahi hal ini. Bagaimana? Bagi Aspri. Nah, nomor sekian. Merendahkan betul. Bagaimana, Michi? Memang itu bukan mencerminkan orang Batak, individualnya yang brengsek ya kalau begitu. Satu lagi juga perempuannya juga mau kan digituin. Nah itu juga. Ya memang dia cari perempuan yang mau. Ya, perempuan yang mau. Dan jangan, saya nggak boleh dilabel bahwa orang Batak begitu kepribadiannya ya. Nggak seperti itu, dan bukan orang Batak aja yang melakukan seperti itu. Ya, ada banyak. Makanya selalu disebutkan kalau pelakor itu perebut laki-laki orang, itu karena ada kalkulator. Kelakuan laki-laki kotor. Apalagi di kantor-kantor ya. Kalau tidak ada. Kotor ya. Kalau tidak ada kalkulator, kelakuan laki-laki kotor, tak akan ada pelakor. Nah, tapi kelakuan laki-laki kotor itu tidak tercermin di Batak yang kubicarakan ini. Tapi memalukan dan menjijikkan. Karena ada sebagian orang yang menganggap semuanya itu beres kalau dikasih dolar-dolar tadi, pound sterling kan. Banyak yang mengatakan gitu, jadi segala mungkin bisa, kalau belum sempat ke Korea juga operasi plastik, tapi kalau ada pound sterling semua bisa didapat. Apakah materi, ya Bung Rizal, materi itu bisa merusak semua tatanan budaya nih? Kalau dari gambaran apa disampaikan Michi tadi, dengan orang menyiram dolar, rusak semua. Itu justru itu yang rusak, Bang. Kalau aku melihat justru itu yang rusak. Tapi kita bicara film ini, woi. Tapi kan menyangkut kita bicara moral juga. Ada kaitannya kan ke sana itu tadi. Maunya gini, ke depan bikin film yang lebih bagus lah. Ya, supaya itu dia salah satu. yang lebih tergarap rapi gitu loh. Ya. Tapi kadang-kadang dirapi banget pun di lini nggak laku juga. Ini juga jadi penyakit susah. Makanya aku mau bagaimana produser mau memprodusernya lagi kalau dia jeblok, sedangkan produser itu pedagang. Nah, ini dua dan hal satu yang lagi film itu bertentangan. laku karena kontroversi juga. Jadi ya menciptakan kontroversi untuk mengangkat film itu ya bisa juga. Jadi makanya saya bilang biarkan saja orang mengkritik film itu. Jadi yang produser film atau para pekerja di dalam itu ya sudah dengarkan saja lah. Kalau bikin film baru lagi, nah di Cirebon itu ada peribahasa, kalau mau tahu tentang laut tanyalah sama ikan, mau tahu tentang hutan tanyalah sama gajah, tahu tentang bunga tanya sama kumbang. Peribahasa di Cirebon itu, bahasa Cirebonnya saya lupa itu, kadaga carita hangsa, gajah carita banem, apa gitu satu lagi. Artinya kalau mau bikin lagi ya hati-hatilah, jangan kontroversi bagian-bagian yang vital. Makanya aku bilang tadi, film ini sasaran utamanya adalah mencari duitnya kan gitu. Perkara budaya bisa tersisih itu urusan lain. Ya. Makanya. Tapi barangkali Bang Saud, ya. Kos anggaran buat konsultasi nggak ada kali. Kan banyak relawan. Di Twitter nggak ada itu. Konsultasi budaya nggak ada itu, si A, si B nggak ada. Mestinya ada 3 nama itu misalnya. Ya. Konsultasi. Ya. Bisa Jadi juga karena kos nggak ada, ya udahlah, sikat aja lah. Jalan lah, gitu. Yang penting jalan dulu. Yang penting ada duitnya. Atau begini, orang Batak itu punya satu kosakata yang di dalam bahasa lain tidak punya. Kita punya itu. Oh lo beluh gitu. Jadi ketika dikasih tahu begini, oh lo beluh. Apa itu? Oh lo beluh. Jadi secara film, kalau saya mau bilang film ini sukses, secara tontonan iya, kemudian timingnya tepat, ya habis COVID orang kepengen keluar dari rumah. Sekarang ini orang ke pesta itu penuh, pesta-pesta penuh. Itu baju, sepatu udah mau rusak nggak pernah dipakai. Sekarang tuh semir lagi semua itu. Ada juga sepatu saya yang udah nggak bisa dipakai lagi, masih baru, kulitnya udah pecah-pecah. Nah, jadi kemudian menyinggung ya hal yang sangat melankolis dari orang Batak. Ini cerita tentang Batak.
apalagi disebut budaya, orang mau nonton lah. Lalu ketika mereka berkomentar, ada orang yang fokus hanya pada bagian nangisnya, ada yang fokus pada bagian budayanya, ada yang pada landscape Danau Tobanya. Itu silakan saja, itu bisa-bisa saja semua kan. Nah persoalannya sekarang, ya yang kita bicarakan ini, pertama ketika saya tanya sama Pak Ais, kita tujuannya kemana? Ya kita mau objektif dulu untuk perbaikan ke depan, atau kita mau membuat televisi supaya orang lain ikut menonton gitu? Ya, bisa juga. Bisa juga kan? Kita cari bagian-bagian bagus, ya kita angkat kontroversi, lalu orang, apa benar ya nonton gitu kan?